Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Gak nyangka guys kalau di daerah Prigen ada tempat yang kayak gini ya, yang mirip-mirip sama Afrika gitu guys. Yang tandus, yang gersang, tapi juga cukup menarik ya kalau datang ke tempat seperti ini yang tidak biasanya. Kalau biasanya sih yang saya datengin itu tempat-tempat yang hijau, yang sejuk kayak gitu. Tapi kalau sekarang tempatnya ya agak-agak panas gitu ya kalau di musim kemarau gitu guys. Dan guys, di tempat yang seperti ini tantangannya ya memang panas gitu ya, sama karena cuacanya itu apa ya, mungkin di daerah sini itu lain daripada yang lainnya ya, meskipun tempatnya di Prigen, tapi tempat yang saya datangi kali ini lebih rendah ya dibandingkan dengan daerah Prigen yang lainnya, jadi ya sedikit panas itu guys. Oke, cuman kalau di musim penghujan, nah sama aja sih ya, tempatnya itu lumayan agak adem gitu ya, dibandingkan dengan kalau di musim kemarau. Tapi kalau di musim kemarau kita mendapatkan nilai plusnya yang kayak gini nih guys, pemandangannya yang ya nuansa-nuansa tandus gitu ya, yang jarang banget itu ya ditemuin di daerah Prigen. Kayak biasanya kalau saya lewatnya itu ke perkampungan, terus kemudian ke rumah-rumah Belanda kayak gitu ya. Nah, boleh dong sekali-kali saya lewatnya ke jalan yang kayak gini supaya tahu bahwa Prigen itu nggak cuma sekedar tempat yang seperti itu aja gitu ya. Jadi biar tahu tempat yang lainnya gitu. Tapi sebenarnya di selain Prigen, sebenarnya ada juga sih ya di daerah Pasuruan yang modelnya kayak gini, yaitu di daerah Gempol guys ya, yang maksudnya nggak jauh dari sini maksudnya. Kalau ingin mendapatkan suasana yang model-model kayak gini masih bisa gitu ya. Kalau di tempat yang lainnya ya jelasnya banyak ya, di daerah Pasuruan. Cuman kalau di daerah Prigen, nah ini agak-agak langka ya tempat yang model-model kayak gini. Jadi sekalinya saya nemu, saya sangat senang banget gitu ya dengan suasana yang kayak gini guys. Oke, dan untuk lewat ke sini jalannya juga kurang terlalu bagus gitu guys, karena tempat yang saya lewati kali ini bukan di jalur yang aspalan gitu ya, tapi tempat yang ya jalan kayak gini guys, yang seadanya gitu ya. Oke, makanya ya selain harus berhati-hati karena batunya itu juga kadang-kadang kalau keinjak itu nanti bisa membuat kita jatuh, ya kita memang harus ini sih waspada gitu ya. Nah, tapi jelasnya kalau ini ya, kalau sambil ngevlog ini perlu konsentrasi lebih ya, biar tidak jatuh gitu guys. Nanti jatuh orangnya plus jatuh sama alat perekamnya gitu, seperti yang pernah saya alami guys waktu di daerah Palembon ya. Saya pernah jalan, terus kemudian karena di musim kemarau ya, daunnya itu licin guys, karena daunnya kering, terus kemudian nggak sengaja saya kehilangan keseimbangan gitu, langsung terpleset gitu dan jatuh ya. Untungnya sih jatuhnya di tumpukan daun-daun, jadi nggak terlalu sakit ya. Tapi memang tetap harus berhati-hati supaya kita tidak cedera yang fatal gitu ya. Maunya kita mendapatkan video atau foto yang bagus, tapi kita dapatnya itu
malah celaka guys. Ya maunya sih kita selamat, tapi kalau kita itu kurang waspada, maka ya kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Apalagi kan kita sambil berolahraga ya untuk yang kayak gini ini. Pokoknya guys, begitu saya kenal tempat ini, nemuin tempat ini, maksudnya gitu, saya jatuh cinta ya dengan tempat ini guys. Karena ya suasananya memang benar-benar lain daripada biasanya gitu ya, yang kalau mungkin kita bisa nemuinnya kayak gini, ini kayak di ini sih, mungkin semacam di daerah Baluran gitu ya, di daerah timurnya Pulau Jawa, tapi ini kita bisa menemukannya tidak usah jauh-jauh ya dari tempat tinggal saya. Jadi ya kalau kita mau cari sesuatu yang baru, rute yang baru, pasti kita akan mendapatkan kejutan-kejutan yang mungkin tidak kita ketahui, tiba-tiba ada aja gitu guys. Nah, ini dia suasana yang ada di sekitar sini. Nah, ini ada lahan sawah ya di sebelah sini, dan juga ada, tapi yang paling banyak kayaknya di sini daerah ini ya Tegal gitu ya, Tegalan gitu, atau daerah ladang. Berbicara soal masjid, ada berbagai macam jenis atau bentuk dari masjid itu. Ada yang tradisional, ada yang modern gitu, dan ada juga yang terpengaruh maksudnya gitu ya dari berbagai macam budaya. Ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Jawa kayak gitu, ada yang dari ya pokoknya mana-mana bergaya Cina dan sebagainya. Dan ngomongin soal masjid yang ada di Jawa yang tradisional itu guys, bentuknya itu memang agak-agak unik ya, karena bentuknya itu bukan seperti yang kayak gini yang bergaya Cina ya. Kalau yang ini masjidnya, terus kemudian ada juga masjid yang dengan kubah-kubah gitu ya, yang bergaya, yang banyak di ini ya, diadaptasi sepertinya dari wilayah India mungkin ya. Saya sih masih belum paham gitu ya, tapi seenggak-enggaknya itu kubah itu pernah ngetren gitu, dan saat ini masjid itu sudah mulai ada banyak modelnya gitu. Kalau dulu cuma ada kubah kayak gitu ya, tapi kalau sekarang udah enggak lagi guys. Nah, kalau yang awal-awal penyebaran agama Islam ke Pulau Jawa, masjid itu bentuknya ya kayak gini guys, beratap tumpang, atau istilahnya adalah meru. Ya kayak gini ini kalau meru itu guys. Nah, yang kayak segitiga-segitiga itu loh yang ada di puncaknya. Dan ini sepertinya sih mengambil inisiatif bentuk dari ini sih, dari candi-candi yang ada di Jawa Timur ya waktu itu, dan mungkin juga di Jawa Tengah guys. Nah pokoknya dengan bentuk yang kayak gini kita bisa tahu ya bahwa ini ada pengaruhnya yang ada di masjid-masjid kuno. Nah seperti yang ada di dalam itu guys, ini di Solo ya, masjid besarnya ya, Masjid Jami gitu ya mungkin, atau Masjid Ageng. Dan bentuknya ya seperti yang Anda lihat, itu bentuknya beratap meru atau kayak segitiga-segitiga itu ya. Dan mungkin sih kalau yang
atapnya itu terdiri dari 2, itu berkaitan dengan mungkin syahadat. Kalau atapnya itu 5, itu berkaitan dengan rukun Islam, kayak gitu. Dan ini tergantung dari tujuan pembuatannya. Kadang-kadang mungkin meskipun jumlah atapnya sama, tapi tujuannya berbeda ya. Oke, kalau Anda ingin tahu seperti apa sih bentuk bangunan yang ditiru ya dari masjid ini, Anda bisa lihat seperti yang ada di bangunan-bangunan di Bali atau di kalau di Jawa Timur salah satunya mungkin ya kayak yang ada di candi-candi ya. Oke, ini tadi segmen kita kali ini. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Saya tidak menyangka bahwa saya bisa datang ke tempat ini yang ya kapan hari saya diceritain sama teman saya ya kalau udah pernah lewat jalan ini, dan saya penasaran banget, dan saya akhirnya kesampaian juga untuk jalan ke sini meskipun saya nemu jalurnya itu secara nggak sengaja ya guys ya. Oke, dan saya mau ke tempat yang lainnya lagi guys. Mudah-mudahan dari perjalanan saya kali ini bisa membuat Anda jadi lebih terbuka lah, jadi lebih tahu gitu ya tentang daerah Prigen dan sekitarnya. Dan makasih banget buat yang udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.